Oke, nah tadi kan kita udah bahas nih tentang praktikumnya apa aja, terus apa termasuk keunggulannya ya, tadi ternyata ikan bisa diolah menjadi banyak hal, nggak cuma dari daging tapi dari limbahnya juga. Nah, aku juga mau nanya nih, tadi kan kita banyak bahas tentang praktikum, sekarang lebih spesifik ya, mungkin prodi THP itu mempelajari tentang apa aja, mungkin secara garis besar atau mata kuliahnya itu kayak gimana sih? Oke, kalau dari THP sendiri yang dipelajari itu kan yang pertama yang basic itu kan kita belajar tentang jenis-jenis ikan. Kemudian kita belajar tentang reaksi-reaksi apa aja yang ada di dalam ikan pasca ikan itu mati. Kenapa kok produk perikanan itu cepet banget mengalami pembusukan dan lain-lain, di dalam itu ada apa aja sih, ada proses apa aja sih yang terlibat itu sih. Kemudian karena kita basicnya juga pengolahan perikanan ya, jadi nggak beda jauh juga sih sama teknologi pangan. Di dalamnya kita juga belajar tentang kandungan nutrisi dari ikan, kemudian ada reaksi-reaksi apa aja yang ada di produk perikanan. Salah satu contohnya itu kenapa sih kok kayak kerupuk, terus makanan-makanan yang berminyak itu cepet banget kayak rasanya tengi atau apa-apa. Oh berarti di dalamnya itu ada proses oksidasi dan sebagainya gitu kan. Nah itu seperti itu sih. Oke, kalau mungkin tadi udah secara garis besar nih mata kuliah seperti apa. Nah, selama Kak Ayu nih udah menjalani semester 1 sampai 4. Nah, kira-kira di THP itu lebih banyak hafalan atau kita juga ada nih hitung-hitungan, karena kan perikanan mungkin mikirnya cuma materi, cuma apa ya, kayak hafalan-hafalan doang. Nah, dari pengalaman Kak Ayu nih dari semester 1 sampai 4 itu kayak gimana? Oke, kalau buat mata kuliahnya sendiri itu ya, itu kita nggak cuman hafalan kan. Mungkin kalian dan orang-orang awam itu mikir, oh perikanan banyak biologinya atau banyak tentang kimia atau hafalan nih mesti. Enggak sih. Di situ ada beberapa mata kuliah yang kita disuruh buat bergelut sama angka, kayak mikrobiologi itu kita di situ ngitung bakteri, kemudian ngitung mikroba yang ada dalam ikan atau produk perikanan. Kemudian ada refrigerasi di situ kita juga menghitung kebutuhan es atau menghitung suhu yang tepat buat ikan itu optimalnya disimpan biar nggak cepat membusuk tuh yang gimana, yang pada suhu berapa gitu kan. Kemudian ada Kimpang tadi yang disebutin sama Ami tadi, sama termodinamika soal itu proses suhu tinggi. Itu sih dari aku. Oke, berarti di THP ini cukup seimbang ya antara hafalan sama hitungan. Oke, aku keren banget sih. Aku mau tanya. Iya, boleh. Tadi kan sempat kakak udah ngejelasin beberapa mata kuliah yang ada di THP dan kakak juga udah nyebutin favoritnya apa. Nah, kalau aku mau tanya, matkul tersulit menurut kakak itu apa aja sih? Aduh. Bapak di spill dan Iya, biar udah tahu juga. Dan kenapa itu sulit gitu? Ini dari siapa dulu nih? Dari kamu dulu aja deh. Kalau aku matkul tersulit ya, yang berhubungan dengan fisika sih. Fisika. Kayak fisika, kayak termodinamika, thermal, terus apa? Kimia, fisika. Dulu semester 1 kan apalagi masih online kan. Iya. Dijelasin di laptop, masih agak malas, masih agak ngantuk gitu. Jadi ya memahami kimia fisika waktu semester 1 ya hanya setengah. Kalau aku dari lebih ke fisikanya gitu sih. Sama refrigerasi itu juga menurutku agak sulit karena kemarin pas semester 3 kan gabungan kan ya sama penanganan, jadi modulnya langsung banyak, ada berapa sih, 10 apa 9 gitu kan. Nah itu kan kayak wow 9 modul, 10 modul kayak banyak gitu kan, ada tekanan sendiri di awal. Terus ada perhitungan pokoknya kalau aku nggak suka yang perhitungan. Terus kimia sih, kimia kan dari pangan kan nggak bisa lepas dari tentang kimia gitu kan. Menurutku itu aku agak gitu. Kalau Afira? Kalau dari aku ya kebetulan sama ya. Aku kurang suka, sebenarnya bukan kurang suka, emang kurang bakat di mata kuliah yang hitung-hitungan gitu kan. Kayak
thermal tadi, soal perhitungan, yang soal fisika. Kemudian kebetulan aku lupa nyebutin tadi ada mata kuliah statistika. Aduh, apa itu? Skill. Kita statistika kan ya berhubungan sama angka-angka, tentang mengolah data penelitian juga kan, itu di mata kuliah metode ilmiahnya itu juga aku kurang ahli sih di situ. Kemudian kalau aku juga di kimia pangan, yang soal reaksi-reaksi yang ada di dalam ikan, bahan pangan, ini itu aku agak kurang berbakat di situ ya. Jadi menurutku aku sulit di situ. Masih ada satu lagi. Apa tuh? Rancangan percobaan. Waduh, itu dari Kita merasakan nggak? Waduh, dari namanya aja udah kayaknya ribet banget ya itu. Mungkin bisa dijelasin, tadi udah telanjur. Aduh, rancangan percobaan ya, boleh di-spill dong. Iya. Dijelasin sedikit ya tuh. Ini nanti jadi tapi mati jangan trauma ya. Aku udah siap. Udah siap lahir batin. Jadi ya, rancangan percobaan itu menurutku kayak lanjutan dari statistika gitu ya sih. Terus di praktikumnya, kalau ini aku pribadi ya lebih suka praktikumnya daripada teori. Jadi waktu praktikum itu nanti kita gunain aplikasi, diajarin sama aspek-aspeknya gitu buat gimana ya, kayak perhitungan atau apa yang kita lakuin buat nantinya yang dipakai buat skripsi gitu, kayak metodenya gitu lah kalau bahasa. Berarti itu buat persiapan ke skripsi juga ya sebenarnya ya. Ini semester 4 ini ketemu rancop sama metil agak menguras otak dan tenaga. Oh, Kayak saling berhubungan gitu ya sih. iya. Semoga aku kuat. Dikuat-kuatin ya, harus kuat ya. Jangan cuti ya. Orang kita tahu marmut, kenapa nggak kuliah lagi cuti? Cuti gak kuat di TAP. Mau hamil. Aduh, jangan, harus semangat ya, semangat sih. Ya. Tapi tidak sesulit itu kok. Bener. Iya bener. Bener-bener apa bener bohong? Oke nih, mungkin pertanyaan terakhir nih dari aku. Kira-kira keuntungan di prodi THP itu apa? Keuntungan yang bisa diperoleh atau yang selama ini udah ditangkap selama belajar di THP itu apa aja sih? Ini yang jawab dari aku Mbak. Mungkin Kak Ayu dulu boleh? Oke, aku dulu ya, keuntungan yang aku rasain selama 4 semester ini aku di THP. Yang pertama, aku jadi lebih tahu jenis-jenis ikan. Kan karena orang awam kan taunya cuma ini kan lele, ikan nila, gitu. Ikan bandeng, aku jadi tahu beberapa jenis ikan air tawar, ikan air laut, terutama ikan kembung ya yang sering kita buat sampel praktikum. Kemudian yang kedua itu aku juga jadi tahu perbedaan ikan yang bagus sama yang enggak dilihat dari kondisi fisiknya. Ketika aku ke pasar atau ke market gitu, aku lebih teliti sama lebih ini ikannya kualitasnya kurang deh, ini ikannya yang bagus gini, jadi aku gini. Kemudian yang ketiga itu keuntungan yang aku rasain, aku jadi tahu ketika akan suka ikan pindang ya. Ikan pindang ini cara bikinnya gini, pakai ini, gini. Jadi bisa nih aku bikin sendiri. Jadi lebih tahu spesifiknya ya, nggak cuma dari warnanya aja gitu. Kemudian itu sih aku jadi tahu kenapa orang-orang itu ada yang alergi makan seafood atau alergi makan ikan, karena di ikan itu kandungannya ada ini. Jadi kalau orang alergi berarti dipicunya karena ini, karena zat ini, atau karena kondisi ikannya lagi nggak bagus atau apa. Itu sih dari aku. Oke, mungkin kita juga boleh tahu nih jawaban dari kami nih. Boleh di-spill nggak nih? Oke, kalau dari aku keuntungan masuk THP kan kurang lebih sama sih kayak yang aku bilang tadi di awalnya aku cuma tahu ikan digoreng, ikan dibikin sambal balado, ikan direbus atau apalah itu. Terus pas di THP itu jadi lebih tahu gitu proses pembuatan ikan pindang gimana, terus proses pembuatan terasi, proses pembuatan bekasam. Pernah makan bekasam nggak? Aduh, Bekasam
semester 4 ya. Mulai semester 4. Bahasa ngurusin, jadi kayak lebih tahu gitu loh, ikan ini mau diolah kayak apa, terus bagaimana sih nanti produk ikan yang baik, terus nantinya ketika dijual itu juga bisa mendapatkan nilai lebih gitu loh, bukan hanya sekedar ikan yang dijual mentah kayak gitu. Terus apa lagi ya, itu sih kayak lebih mengetahui pemanfaatan ikan gitu loh, bukan hanya sekedar dagingnya yang dimakan kayak gitu. Oke, berarti kurang lebih nih dengan kita belajar di THP, kita juga bisa belajar tentang cara pengolahan dan produksi, dan mungkin bisa menjadi cuan-cuan juga ya. Yang punya jiwa-jiwa cuan, ya. cocok maksudnya. Bener banget. Oke, nah akhirnya nih semua kekepoan kita ya Bu tentang THP ini udah terjawab semua oleh Kahim dan Wakahim kita. Bener banget Kak, dan gak cuma kita aja, untuk semua orang yang masih awam sama THP semoga bisa bermanfaat ya. Oke, setuju banget sih. Nah, sayangnya nih Mut, waktu kita sangat terbatas, jadi mungkin obrolan kita tentang THP bisa kita cukupkan dulu sampai di sini. Iya, aku seneng banget nih hari ini bisa ngobrol bareng sama Kahim dan Wakahim. Makasih banyak ya Kak udah nyempetin hadir dan sharing tentang THP. Aku juga makasih ya udah diundang di sini. Iya, ya, jujur seneng banget sih bisa ngobrol langsung nih. Biasanya kan jarang ketemu ya karena jadwalnya berbeda atau suatu hal gitu. Kahim Wakahimnya sibuk banget. Iya, sibuk banget sih, aduh, gak susah juga ketemunya. Ngapain dong? Praktikum. Oke, baik. Semoga Presa capres. Nah, aku juga mau ngucapin makasih juga buat teman-teman yang udah nontonin podcast perdana kita hari ini. Sampai jumpa di TH Pod selanjutnya. See ya!